Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Teh Eci, selamat pagi semuanya. Terima kasih Teh Eci udah mau datang di live IG collab bareng kelas Hensur. Teman-teman, sebelum kita mulai acara pengen ngobrol pagi ini, saya bacakan dulu profil singkat dari Teh Eci ya. Teh Eci, kita mengenal beliau dengan nama panjang Eci Salju di Langit. Saat ini beliau tinggal di Jagakarsa, Jaksel. Buat yang pingin kontak beliau, silakan DM IG-nya di @eci_saljudilangit atau bisa juga via email saljudilangit@gmail.com. Latar belakang pendidikan beliau adalah sarjana hukum cum laude, wow, lulusan Universitas Brawijaya. Kemudian untuk pendidikan informal terkait fotografi, beliau mengikuti kelas foto berjenjang dari APFI dan juga mengikuti beberapa kelas foto dari guru-guru fotografi di Indonesia. Sebelum terjun ke dunia fotografi pada tahun 2005 sampai 2019, beliau adalah Deputy Manager Leadership Learning HRD dari PT PLN. Dan sekarang beliau menekuni dunia fotografi, terutama genre still life. Untuk melihat foto-foto kerennya, teman-teman bisa melihat di akun Instagramnya. Pasti terpesona. Keren-keren pokoknya fotonya. Masya Oke, Allah. demikian profil singkat dari Teh Eci. Kita langsung aja memulai pengen ngobrol pagi ini bareng Teh Eci. Teh, apa kabar Teh? Yeay. Alhamdulillah. Mbak Gempa Hen gimana, kemarin sehat? kerasa nggak? Kenapa? Gempa kemarin kerasa nggak gempa? Nah, itu enggak. Tiba-tiba udah dapat eh, update dari temen di Instagram ya. Kalau di pulau mana itu Mbak Hen? Bawean, Di Bawean. Bawean Gres- ya pusatnya. Tapi di Surabaya itu juga terasa ya Mbak Hen? Lumayan kenceng. Hebat, itu sampai 6 skala Iya. Richter ya, luar biasa. Dan ada gempa susulan, kebetulan kakak juga Oh, di oh, Sidoarjo, iya. jadi dia bilang juga lampu kan pakai lampu gantung Tak tuh ya. goyangnya lama gitu. Iya, Masya iya, Allah. iya, emang kerasa. Hari Subhanallah ini ya. masih ada gempa di Pasuruan, tak ya? Hari ini di Bawean ya. Hari, tadi pagi Oh, di Pasuruan. oh di Pasuruannya. Di Pasuruan. Ya Tapi semoga. Surabaya kayaknya terasa sih. Mungkin nggak sampai Mm-mm, ke sini lah ya. Tapi cuaca aman semoga kan teman-teman di Jakarta? aman. Sekarang lagi musim hujan, Mbak Heni. Jadi ya berkah juga ya Ramadan, pas sahur itu pas hujan. Jadi suasananya malah lebih syahdu, itu anak-anak dibangun, ayo nih hujan Ramadan, langsung ayo berdoa berdoa. Suruh berdoa dulu semua. Alhamdulillah. Tapi sehat-sehat. Yang penting kan ya. Sehat, alhamdulillah. Mbak ini sehat juga. Alhamdulillah. Teh, Hmm, aku langsung nanya ya, aja ya. Gimana awal mula ceritanya sampai tertarik ke dunia fotografi ini? Cerita dong ke iya. kita. Jadi sebenarnya tuh Mbak Hen enggak apa ya, enggak otomatis fotografi gitu ya, terjunnya. Jadi memang dulu kan kerja, kemudian sakit. Setelah sakit itu proses recovery juga agak lama. Kemudian sebenarnya dokter yang nyarankan, dokter itu bilang coba dia kamu cari hobi, tapi hobinya itu yang bergerak. Karena kalau saya bilang saya sukanya baca buku dokter gitu, jangan baca buku, jadi harus yang kayak melihara tanaman, melihara hewan piaraan, atau melakukan sesuatu gitu yang apa namanya berkegiatan tapi happy gitu. Nah, cari-cari apa ya, kira-kira apa ya, coba ngecraft, sampai ikut sertifikasi craft gitu ya ke Kuala Lumpur, tapi kok juga feelingnya nggak dapet. Malah terus si anak nih, anak saya SD kelas 3 yang pertama itu ikut ekskul fotografi di sekolahnya waktu itu. Nah, terus saya lihat adik saya juga hobinya fotografi, abang juga fotografi. Saya pikir apa jangan-jangan fotografi ya turunan dari darah gitu ya, dari minat keluarga. Terus pas
coba gitu ya, tapi pakai handphone karena dulu males ya, masih belum kepikiran lah untuk bawa kamera, apalagi kamera anak tuh gede kan yang DSLR ya. Foto pakai handphone, oh iya kok kayaknya suka gitu kan. Dasarnya juga sukanya fotonya juga bukan foto, nggak suka di foto, tapi suka moto gitu. Jadi anak-anak di foto, rumah di foto. Nah akhirnya mulailah ikut kelas-kelas foto handphone gitu Mbak Hen. Terus berlanjut sampai deh ketemu ikut kelasnya Mbak Heni juga dulu, fotografi ya Mbak Heni ya, yang awal-awal Ya, itu iya, seru banget betul. foto itu. Itu yang Lagi awal happening mulanya. waktu itu fotokopi. Iya, kan penasaran ya ngelihat foto cakep gitu ya. Teh, Mm, Teteh kan memilih genre still life nih. Apa yang bikin mm. Teteh tertarik memilih genre itu? Kan banyak genre Nah, lainnya. Kenapa Teteh kok ngarahnya ke still life? ke still life ya. Nah, dulu Mm-mm. juga Mbak Hen sebenarnya awal belajar foto itu justru foto food. Nah, belum kenal tuh dengan macam-macam genre still life. Cuman suka moto kalau pas lagi di jalan ada yang bagus di foto. Terus habis itu pengen belajar foto, adanya kelas food fotografi. Nah, terus pas ikut kelas itu memang ada apa ya namanya, kalau mungkin orang yang bakatnya memang di food itu pasti ini ya apa ada ketertarikan untuk foto food macem-macem. Nah, kalau saya lebih kok kayaknya kayak gitu yang kayak fotokopi, foto buku, sukanya tuh foto benda-benda yang ada di rumah. Nah, terus habis itu terus gitu ya udahlah apa yang ada di foto gitu ya. Dulu suka home decor jadi dekorasi rumah yang difoto, baru berjalannya waktu kenal lah dengan genre still life ini. Nah, memang kan kalau genre still life buat buat saya ya itu cenderung lebih mudah daripada food karena tidak, menurut saya tidak terikat pada sebuah batasan yang batasan apa Ada tertentu gitu. pakem-pakem gitu ya. Iya, nah pakem-pakemnya tidak, walaupun ada tapi cenderung lebih luas gitu. Nah itu karena itu mulai oh suka, oh baru tahu oh ini namanya still life fotografi, oh ternyata di still life itu pun juga harus ada apa namanya harus ada konsep yang dibuat, nggak boleh juga ternyata walaupun fotonya bebas juga tetap harus ada pakem yang dipegang dan lain sebagainya. Nah terus karena suka ya udah langsung explore di still life itu gitu Mbak Heni. Tapi memang kayak apa namanya memang pernah ikut juga kelas di apa namanya di still life fotografinya Mbak Silva, still life fotografinya Ibun, Mbak Diva Taila gitu. Tapi memang kan still life-nya masih food ya. Nah, tapi dari basic-basic itu kemudian aku coba ya karena keterbatasanku untuk food memang belum terlalu kuat. Kalaupun food aku pasti yang sederhana yang kayak biskuit, roti yang masih bisa aku ekspor lebih lebih luas gitu untuk still life-nya dibandingkan untuk food-nya. Gitu Mbak Heni. Eh, Propertinya untuk still life itu ngeri nggak Teh? Atau ngambil Uh, dari barang dari rumah atau memang Teteh memang ada budget untuk tiap bulannya? yang pertama mungkin karena awal aku belajar still life, aku tuh dulu awalnya adalah home decor komunitasnya Mbak Heni. Nah, Apa-apa? di home decor, Oh, home home decor, decor. Oke. home decor. Mm-mm. Nah, di home decor itu apa namanya? Memang kan ada properti rumah ya. Jadi yang benda-benda yang ditaruh di rumah ditata supaya kelihatan enak dilihat. Mm-mm. Nah, sebenarnya kalau boleh aku bilang di still lifeku ini sendiri juga banyak menggunakan properti yang ada di rumah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalaupun misalnya membeli properti,
aku akan memastikan bahwa properti itu memang dimanfaatkan untuk kebutuhan yang ada di rumah. Misalnya sederhananya beli botol kecap. Nah, botol kecap ini kan ada lucu-lucu tuh kalau yang buat foto unyu-unyu gitu. Mm-mm. Nah, Iya, itu iya. aku akan pilih mana botol kecap yang memang bisa digunakan di rumah, tapi juga cantik buat difoto. Nah, kemudian disesuaikan juga dengan tema rumah. Kemarin itu kan kami bikin tema tentang Ramadan ya, foto challenge di komunitas. Itu juga sebenarnya kalau kalau ngikutin hati gitu pengennya aduh pengen beli lentera yang A, lentera yang B yang sesuai dengan tema gitu ya. Iya, Cuman iya. aku selalu menekankan gitu ke teman-teman coba pastikan dulu apakah setelah ini si lentera cantik ini pertama cocok dengan rumah kita, ya kan? Karena kalau nggak cocok pasti kita simpan. Akhirnya masuk ke gudang, gudangnya penuh gitu. Nah, yang kedua, apakah sepenting itu untuk membeli properti untuk satu tema tertentu? Kalau masih bisa ada lentera lain yang bisa digunakan atau misalnya digantikan dengan lilin atau apa itu coba kita substitusi dengan apa yang ada. Kemudian kalau untuk budget, sebenarnya enggak, maksudnya tidak dibudgetkan khusus Mbak Hen. Kalau temanya memang dipikirkan khusus gitu, tapi kalau untuk properti lebih banyak menggunakan yang ada di rumah dan kalaupun ada yang dibeli cenderung sebenarnya dibeli untuk benda-benda yang tidak harganya tidak mahal gitu ya. Apalagi sekarang kayak di apa namanya keranjang kuning gitu ya, kita bisa pilih barang-barang yang ternyata harganya juga lebih di bawah gitu. Sebuah kebanggaan buat ibu-ibu kalau mendapatkan harga murah gitu kan, Mbak Nina. Betul. Itu Iya, iya, benar, benar, kalau dulu benar. kita belanja harus kayak di Instagram gitu, di mana gitu. Nah, Mm-mm. setelah tahu yang apa belanja online ini justru lebih lebih murah dan kalau bisa ya di mix benda yang kita pakai di tema sebelumnya kita pakai lagi. Kalau aku lebih perhatian ke masalah warna sebenarnya. Kalau benda, kalau properti itu tergantung style kita ya. Kalau misalnya ada orang dia suka dengan temanya tema-tema tradisional, pasti dia akan punya banyak props tradisional. Nah, Benar, kalau benar, benar. misalnya tipe orangnya suka yang rustic, pasti dia akan punya banyak props rustic. Nah, itu yang kembalikan ke kita. Kita tipe sukanya yang mana supaya juga jangan jangan akhirnya kita kebanyakan berpikir untuk properti tapi kita lupa untuk belajar fotonya gitu. Itu kalau Benar, menurut benar. saya Mbak Hen. Yes, keren, 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 keren. Ada tips nggak buat para pemula yang ingin menekuni dunia fotografi, khususnya untuk genre still life? Tipsnya yang pertama kalau aku ya Mbak Hen bisa bilang mungkin yang pertama kosongkan ini dulu, kosongkan gelas kita karena setiap genre fotografi pasti punya kekuatan dan kelemahan masing-masing. Ketika kita belajar foto still life, kita lepaskan dulu apa yang sudah pernah kita punya, kemudian kita serap dulu apa yang berkaitan dengan genre still life itu sendiri. Setelah itu yang kedua belajar dengan siapapun, dimanapun, kapanpun. Dalam artian bisa jadi sebenarnya orang yang mungkin menurut pendapat kita ya kompetensi fotonya di bawah misalnya ya menurut kita nih. Tapi sebenarnya dia punya something yang bisa kita ambil gitu. Eh, apa sesederhana pun apa sesederhana apapun foto seseorang pasti ada sesuatu yang bagus yang bisa kita ambil, yang bisa kita contoh. Nah, itu yang kedua. Kemudian kalau yang ketiga latihan sih, karena percuma kita juga belajar banyak, kemudian kita ikut kelas banyak, tapi kita latihan hanya pada saat mengikuti kelas. Karena kalau mengikuti kelas itu kan kita dibimbing oleh guru. Nah, apa kabar kalau kita misalnya melakukan itu sendiri tanpa bimbingan guru? Bisa nggak? Ya kan, guru itu dia mengajarkan, makanya aku kalau ikut kelas biasanya aku lebih fokus pada melihat apa yang guru lakukan gitu.
Karena begitu kita dilepas, kita bisa nggak mencontoh apa yang sudah dia ajarkan untuk kita dan kita praktekkan secara mandiri. Kemudian yang berikutnya itu adalah menemukan jati diri. Sebenarnya ini yang paling penting sih, menemukan jati diri. Kita bisa mencontoh foto orang lain, kita bisa ATM plek-ketiplek gitu ya dengan styling orang lain. Tapi apakah kemudian itu cukup membahagiakan buat kita kan? Tapi kembali ya ke masing-masing. Tapi berjalannya waktu pasti kita ingin punya satu ciri khas yang orang lain kalau ngelihat Instagram misalnya, oh ini pasti fotonya Mbak Heni. Kalau Mbak Heni itu foto kan atau video kontennya, oh ini belum nggak perlu lihat namanya, pasti tahu itu fotonya Mbak Heni, pasti tahu itu kontennya Mbak Heni. Nah itu yang perlu kita gali untuk foto-foto kita bagaimana caranya, yaitu dengan latihan. Kemudian ikut challenge. Kalau dulu awal-awal ya Mbak Hen, saya masih pertama belajar itu semua challenge, ada cekrek asik, ada jepret ini, ada semua, ada akun challenge foto itu digunakan sebagai sarana untuk belajar. Temanya A, kita coba bikin foto A, temanya B, kita coba ikut foto B, dan seterusnya sampai apa namanya, kita sendiri sebenarnya merasakan apa ya, ada kepuasan terhadap foto kita, karena itu penting ya berproses, walaupun biasanya berjalannya waktu kalau kita scroll down gitu foto yang lama, aduh fotonya kok kayak gini sih dulu, kok bisa dulu foto kayak gini gitu. Tapi itu adalah sebuah proses pembelajaran. Kemudian jangan lelah. Kalau lelah itu berhenti dulu, karena foto itu kan hati ya Mbak Hen ya, hati, rasa. Jadi kalau ada perasaan lelah lebih baik berhenti dulu. Kalau perlu nggak usah lihat Instagram, nggak usah lihat foto-foto. Kemudian setelah itu foto lagi, angkat kamera lagi. Itu Mbak Hen kira-kira. Oke, banyak banget ini tipsnya yang bisa diambil nih teman-teman. Teteh kan selain fotografer ya, Teteh juga foundernya komunitas SPC, Salju di Langit Fotografi Community, benar nggak Teh? Salju di Langit Foto Community, benar Mbak Heni. Benar, kalau salah nih, bisa diceritain nggak sih sejarah awalnya gitu mendirikan komunitas ini? Jadi sebenarnya dulu aku buka kelas gitu Mbak Hen, buka kelas foto online. Waktu itu zaman COVID ya Mbak Hen ya, jadi kegiatan kan banyak di rumah ya, para apa teman-teman fotografi. Kemudian buka kelas, setelah buka kelas biasa kan kayak Mbak Heni juga tuh ada kelas alumni. Nah dari kelas alumni ini karena pas COVID memang kegiatan mungkin kurang teman-teman. Kemudian ya udahlah yuk kita bikin komunitas. Nah di komunitas ini juga aku nggak sendiri sebenarnya Mbak Hen, kami punya tim leader, namanya ada Mbak Nia, ada Mbak Angelina Dewi, mungkin namanya familiar sama Mbak ini, ada Mbak Angelina Dewi, ada Mbak Nuna itu yang tim mentor ya, jadi foto-foto contoh dan yang memimpin para mentor untuk practice day atau latihan buat teman-teman member. Kemudian ada Mbak YB, IG-nya Yobing, dan ada Mbak Nia satu lagi ya, ada Mbak Nia, terus ada Mbak G. Nah, apa namanya, sebenarnya ini teman-teman ini yang lebih menggerakkan komunitas Mbak Hen. Jadi kita berbagi peran di dalam komunitas itu, gimana caranya supaya teman-teman ini juga terus berlatih, kemudian bagaimana supaya teman-teman ini juga aktif ikut challenge, kemudian terus menggali potensinya masing-masing. Itu yang menjadi awalnya terbentuknya SPC itu sendiri. Jadi lebih ke teman-teman yang punya hobi yang sama untuk yang Resti Life, Mbak Hen. Gitu. Kan komunitasnya udah banyak member tuh Teh. Pernah nggak ada perbedaan pendapat? Terus aku ngelihat itu kan solid banget ya. Aku ngelihat dari itu, aku nggak masuk di dalam grupnya nih, tapi ngelihat
IG-nya aja aku ngelihat solid banget gitu. Tuh bagaimana sih cara ngebangun rasa kekeluargaan dan semangat dalam komunitas itu? Keren banget aku ngelihatnya. Nah, Masya Allah. Eh, membangunnya sebenarnya kalau konflik pasti ada Mbak Hen, namanya juga banyak kepala ya. Dengan member juga aku tahu bahwa maksudnya aku bukan juga tipe yang apa namanya, kalau misalnya ngomongnya to the point, jadi kalau misalnya ada apa gitu aku pasti sampaikan to the point ke teman-teman. Tapi dengan leader juga kami juga biasa untuk berbeda pendapat dan lain sebagainya di grup leader. Tapi memang diselesaikan dalam artian ya kalau misalnya kita ngambek-ngambekan atau marah-marah ya udahlah itu proses yang normal, bahkan keluarga pun juga seperti itu. Jadi ya udah, leader adalah keluarga, saat bermasalah ya kita coba selesaikan dengan cara kekeluargaan. Kemudian begitu juga dengan member. Kalau member ini apa namanya, kalau misalnya ada yang nggak pas aku coba langsung juga aku sampaikan ke teman-teman. Teman-teman juga mungkin kalau ada yang nggak pas bisa disampaikan ke leader atau bisa juga di dalam forum grup besar atau juga bisa yang japri ke aku. Itu komunikasi dibuka yang selebar-lebarnya Mbak Hen, saran, masukan, kritikan, dan kalau sepanjang aku bisa untuk misalnya melakukan untuk diperbaiki gitu ya, kayak misalnya oh Mbak penjuriannya begini, harus begitu, aku coba untuk mengakomodir apa yang diharapkan oleh teman-teman. Kemudian untuk menjaganya sebenarnya sering ini Mbak Hen, apa kalau kalau aku tuh kalau kami punya kok Spacesiders nama membernya ya. Nah, itu kita suka ngingetin gitu. Ngingetinnya itu pakai pisau kalau di grup. Jadi kalau sudah mendekati waktu challenge gitu, aku sudah langsung aku mention all, langsung aku keluarin semua peralatan perang ya kayak pisau segala macam untuk teman-teman ini ayo gerak, ayo cepet kita harus ini tanggal posting challenge udah berapa hari lagi, yang kesulitan ayo ngomong di sini, ayo foto. Kemudian para mentor leader yang sudah punya foto contoh kita share supaya teman-teman juga bergerak. Intinya adalah karena ini komunitas, kita nggak mungkin komunitas itu adalah milik bersama. Semua orang di dalam komunitas bertanggung jawab untuk menghidupkan komunitas kita. Kalau misalnya tidak ada rasa tanggung jawab, apa namanya, maka komunitas ini akan mati. Nah, kepemilikan ini yang mungkin harus dijaga ya. Aku juga masih belajar sebenarnya Mbak Eni. Juga komunitas kami juga belum lama ya, baru mau memasuki tahun ketiga tahun ini. Itu juga jadi masih terus mencari pola supaya semakin kompak, supaya semakin solid. Tapi intinya gini, aku selalu bilang bahwa aku sangat menyayangi member. Siapapun membernya itu aku sayang gitu. Jadi ada perasaan sayang gitu. Dan aku bahagia kalau pas di Instagram mereka foto gitu ya. Dan foto itu aku lihat berprogres makin baik ke depannya. Itu aku ada kayak rasa bahagia. Mungkin SPC itu hanya memberikan sedikit, tapi artinya kan mereka tetap belajar ya, tetap explore, tetap belajar sehingga membuat foto mereka itu bagus. Aku sering menekankan bahwa apa namanya, sebenarnya yang paling bahagia ketika kita membuat foto bagus itu bukan SPC, bukan komunitas, bukan orang lain, tapi yang paling bahagia itu adalah diri kita sendiri karena melihat feed kita cakep, ya kan Mbak Hen ya? Karena berjalan waktu kita tidak lagi foto itu untuk kebahagiaan orang lain, tidak untuk menjadi winner, tapi untuk mencapai apa yang ingin kita buat gitu. Apalagi kalau misalnya kayak aku misalnya bikin foto itu konseptual tematik. Tema itu dipikirkan lama, sama kayak aku membuat tema buat komunitas itu juga dipikirkan lama. Apa kira-kira tema yang bagus, tema yang berbeda, tema yang fresh, dan teman-teman bisa mencoba gitu, Mbak Hena. Ketika berhasil, maka kebahagiaan itu adalah ada pada diri kita, bukan pada orang lain. Contohnya gini nih Mbak Hen, kemarin aku waktu kasih tema ke teman-teman itu adalah
spring, Ramadan spring. Awalnya itu aku langsung dapat banyak japri tuh Mbak Hen dari teman-teman member. Mulai dari yang bilang Mbak Ici, kita apa namanya Ramadan itu kan identik dengan Middle East ya. Tahun lalu kamu pakai tema Middle East dengan properti Middle East. Tiba-tiba kok ini spring gitu. Spring itu yang bagaimana? Kan kita orang Asia gitu, tidak ada 4 musim. Terus aku sampaikan bahwa bukankah orang yang di belahan bumi lain selain yang di Asia, misalnya di Eropa juga sedang menjalani Ramadan saat spring. Sekarang lagi spring gitu. Dan apakah tidak bisa kita membuat sebuah konsep yang berbeda ketika mereka lagi spring gitu. Nah, kemudian kita explore di situ, saya membuat foto contoh, membuat video behind the scene, di-share, dan akhirnya ini hari Senin Mbak Hen kita apa namanya upload bersama. Nanti boleh Mbak Hen nanti minta besok. Keren, keren. Nanti boleh minta masukan yang Mbak Heni juga penerjemahan Ramadan Spring versi teman-teman SPC. Nah itu sebenarnya yang dilakukan kurang lebih itu Mbak Heni. Jadi kita harus mendorong teman-teman untuk namanya kita still life ya Mbak Heni ya. Kalau misalnya kita nggak cari-cari, kalau makanan banyak food yang bisa kita foto, tapi kalau still life itu adalah konsep yang harus kita buat di kepala gitu. Nah itu mereka teman-teman dan diriku sendiri itu harus memutar, mencari kreativitas supaya bisa membuat sebuah tema baru yang menarik untuk difoto, kira-kira gitu. Terkait tema tadi Teh, kan di live tuh nggak mudah ya untuk mengkonsep terus bikin idenya gitu ya, karena kan idenya itu kalau aku ngelihat still life tuh memang lebih liar ya, kita boleh explore sebebasnya gitu kan. Pernah nggak ngalamin stuck ide? Iya. Ngatasinya gimana sih Kak? Iya Mbak Hen, aku kalau nggak salah 3 bulan yang lalu itu Mbak Heni, kebetulan juga karena kondisi kesehatan ya, jadi stuck ide. Bersyukurnya aku masih punya stok foto, jadi setiap aku foto itu satu tema kan 9 foto Mbak Hen. Nah aku biasanya punya stok foto itu punya 2 tema untuk stok foto, seolah-olah aku selalu posting rutin, padahal di periode itu aku tidak pegang kamera selama 3 bulan. Itu stuck ide karena kondisi kesehatan juga nggak fit, jadi aku benar-benar nggak pegang Instagram bahkan. Nah caranya menurutku supaya bisa kembali lagi moodnya itu yang pertama kesehatan. Lahir batin kita harus sehat dulu. Kemudian yang kedua mulai pelan-pelan sebenarnya ini ya, melihat ide di Pinterest dan di Instagram itu lihat-lihat aja dulu, kita lihat mana yang menarik gitu. Nah baru kemudian pelan-pelan untuk kembali mencari ide baru gitu. Dan memang aku untuk mencari ide nggak bisa dipaksa gitu Mbak Heni. Biasanya untuk satu ide itu butuh waktu bisa 1 minggu sampai 2 minggu, bahkan bisa lebih gitu. Jadi mencari ide itu mulai dari mau foto ini deh temanya gitu ya. Misalnya anggaplah mau bikin tema, anggaplah Ramadan Spring ini gitu. Ramadan Spring itu yang gimana dulu kira-kira. Nah cari dulu tuh di Pinterest, nggak ada foto kalau kita cari Ramadan Spring tuh nggak ada. Jadi kita harus gabungkan antara beberapa tema. Misalnya Spring kita cari dulu konsep fotonya, kemudian Ramadan kita cari dulu konsep fotonya. Oh udah ketemu, kira-kira bisa digabungkan. Nah baru mulai menggali lebih jauh ya. Kira-kira mau pakai properti apa. Kemudian kalau storytelling ceritanya apa. Nah, baru mulai foto gitu. Kalau jenuh, kalau menurutku jangan dipaksakan, berhenti dulu, stop dulu lihat IG, stop dulu lihat Pinterest, lakukan hal-hal yang berbeda yang lain,
yang menyenangkan, baru setelah itu nanti on lagi gitu. Yang penting jangan berhenti. Berhenti sejenak Iya, ya Teh ya. Tapi nggak berhenti kayak berhenti gitu ya Teh ya. iya, kayak Formula One ya Mbak Hen ya, kan masuk pit stop dulu ya. Oh, Nah, ini pit stop dulu oh deh kita benar-benar. gitu, berapa lama Iya, gitu. benar-benar benar. Teh, tadi kan aku dengar dari Teteh itu kalau di komunitas Teteh itu ada leader, ada mentor ya. Mm-mm. Apakah ada jadwal untuk mereka gitu? Terus tugasnya mereka tuh apakah termasuk juga memberikan materi gitu? Jadi kepo Uh, aku akhirnya. Iya, nggak apa-apa Mbak Hen. Apa namanya? Sebelumnya juga aku sharing sessionnya ke Mbak Nur. Sebelum Mbak Nur bikin NM Foto Community. Jadi kalau di kami leader itu lebih ke untuk gimana cara kita supaya grup ini rame, komunitasnya rame ya, kemudian ada kegiatan. Nah, itu biasanya membahas inti inti dari kegiatan sih. Biasanya kalau aku kan bicara konsep, kemudian konsep itu aku bahas di leader. Nah, leader nanti mulai nih, misalnya kayak Mbak Angel itu bertanggung jawab untuk kira-kira program practice day gitu. Kira-kira kapan bisa practice day, kira-kira susah apa enggak buat teman-teman mengeksekusi gitu. Kemudian ada Mbaknya itu bendahara eh, yang berkaitan dengan apa namanya kalau ada sponsorship, ada dan lain sebagainya itu yang berkaitan dengan keuangan. Kemudian ada Mbak Nuna. Mbak Nuna ini leader dari mentor. Biasanya nanti Mbak Nuna yang akan uh, apa namanya membahas dengan mentor bagaimana untuk apa ya kita ada namanya practice day sih Mbak, bukan membagi materi ya. Kalau materi biasanya dari aku share materi, aku share video BTS dan lain sebagainya. Kemudian dari mentor nanti biasanya akan latihan lah bikin foto duluan. Karena untuk bisa mengajarkan ke member, pasti kan mentor ini harus punya sudah berpengalaman untuk tema itu gitu. Jadi mentor nih nanti Mbak Nuna ini akan bikin foto contoh. Dia coba oke dari konsep yang aku buat, dari BTS yang aku buat, Mbak Nuna dan tim-tim dan teman-teman mentor membuat foto contoh buat teman-teman. Terus kita share, kalau ada practice day kita jadwalkan. Kalau dulu semua member boleh, kalau sekarang kami batasi yang memang perlu upgrade karena berjalannya waktu kan pasti kompetensi teman-teman meningkat ya Mbak ya. Nah yang perlu upgrade ini yang kita dorong untuk practice day supaya foto mereka lebih baik. Nah, kira-kira seperti itu sih kegiatannya. Nah, kita juga sesuaikan kira-kira mentor. Kalau kayak Ramadan gini kan agak berat ya Mbak Hen karena fokus pada keluarga. Nah, ini kita atur lagi gimana supaya tidak kegiatan foto tidak mengganggu ke dalam kegiatan pribadi gitu. Karena kan foto ini adalah hobi, sementara keluarga adalah kebutuhan prioritas. Gitu, Keren, Mbak keren Hen. banget. Keren. Eci luar biasa deh. Masya Allah ini pasti belajar Mbak Heni karena pastinya banyak kurang lebih member juga pasti merasa juga banyak kurang lebihnya tapi semangat untuk bersama gitu ya Mbak Heni ya sama kayak aku di Handful semangat untuk bersamanya yang perlu kita jaga supaya tetap uh, semangat gitu teman-teman untuk berkarya. Keren banget. Terus Teh, ada cerita nggak tentang kan Teteh dari awal sampai hari ini itu pasti nggak mungkin deh kalau nggak ada cerita tentang suka dukanya di dunia perjalanannya di dunia fotografi. Cerita dong. Suka dukanya banyak sukanya Mbak Heni. Alhamdulillah ya, maksudnya berkomunitas dengan teman-teman di SPC itu dukungannya penuh gitu, Mbak Hen. Jadi selalu yang, ayo dong Mbak Eci kita bikin A, ayo dong Mbak Eci kita bikin B gitu ya misalnya. Hmm. Apa namanya? Dan aku ada keinginan untuk gimana ya?
kalau keinginan member aku pengen mewujudkan gitu. Dan alhamdulillah tuh kayak selalu dikasih jalan gitu Mbak Heni. Misalnya sederhananya kayak tahun yang lalu itu ada acara di Jakarta itu Lintas Melawai namanya. Terus member tuh ada yang nulis lah di grup Baiji, kenapa kebetulan waktu itu kami ngangkat tema fotonya itu tentang retro Mbak Hen, retro still life. Nah, pas ada kegiatan Lintas Melawai yang konsep-konsepnya itu adalah ke tahun 80-an gitu. Nah, terus ada yang bilang, Mbak Ci, seandainya kita bisa ikut di kegiatan ini ya, kan foto kita bisa dipamerkan di sana gitu. Ya itu kayak apa? Tiba-tiba kayak ada jalan gitu Mbak Hen. Terus aku coba komunikasi dan oleh panitia itu kita bisa dapat satu stand besar eh, Wow, Masya gratis Allah. gitu Mbak Hen. Yang penting Ya ampun. Still Life apa namanya SPC bisa mengisi di stand itu. Nah ini kalau ada Mbak Nini itu ketuanya. Jadi beliau yang akhirnya bergerak di sana dan alhamdulillah kita selama 3 hari bisa eksis di kegiatan itu dan itu lingkup nasional itu yang Ya, membahagiakan. Jadi itu hari. sukanya Mbak Hen. Kemudian kayak anniversary SPC itu juga alhamdulillah di support langsung Ya, dengan itu keren banget tuh. dari Striadi School tuh Mbak Hen apa namanya alhamdulillah juga dapat dukungan. Nah, secara happy-nya begitu. Tapi pastinya apalagi kami komunitasnya masih kecil ya Mbak Hen ya belum belum punya nama terus pendatang baru semua. Nah, pasti kendala-kendala atau apa tidak dipercaya itu juga pasti pasti mengalami. Apalagi genre still life. Mungkin Mbak ini lebih pengalaman nih genre still life kan kalau di Indonesia masih ya belum lah ya belum belum sebesar nama untuk genre kayak landscape atau portrait atau street photography. Nah, bertahan dengan genre itu apalagi kalau kemudian saya ikut komunitas yang lebih besar tidak dianggap sebagai artinya apa kita tidak dianggap sebagai genre yang penting di dalam sebuah komunitas besar yang lebih banyak ke genre-genre besar itu memang kadang menyakitkan gitu ya Mbak En. Kesedihannya itu sih ya karena dia tidak dianggap gitu ya. Itu yang harus terus nih kita nih mungkin yang para apa namanya apa pecinta fotografi still life itu harus semangat untuk terus menggaungkan kalau perlu teman-teman genre Bener, still life bersatu padu kita nih Mbak Hen untuk membesarkan genre still life di bener, bener. Indonesia. Iya, jadi udah nggak dipandang sebelah mata lagi. Kadang-kadang suka sakit hati juga. Dibilangnya gini, apa genre still life itu kan genre emak-emak yang foto di dalam rumah ya, gitu. Dan mereka tuh Itu, ngerasanya kayak gampang gitu motret still life gitu. iya. Padahal ya sama-sama. Bukan kalau kita foto landscape juga harus pakai segitiga exposure dan kalau Tuh, apa namanya still life juga harus menggunakan segitiga exposure. betul. Anggaplah kalau Oh. misalnya landscape itu dia hanya menunggu momen matahari datang, kalau kita harus ngatur lampu loh. Nah, betul. Kita ngatur ngatur semuanya gitu kan. Dan itu lebih ribet Iya, sebenarnya. lebih ribet daripada kalau menurut versi kita ya. Kalau menurut versi orang landscape beda lagi gitu. Pokoknya lebih susah lah menunggu momen itu lebih itu sah-sah aja tapi sepanjang tidak mengusik sebenarnya tidak saling mengusik dan saling menghargai itu sebenarnya nggak perlu terjadi tapi faktanya itu terjadi Mbak Hen. Terus kemudian yang dukanya lagi kalau teman-teman tidak bisa mengeksekusi foto seperti yang aku konsepkan gitu Mbak. Itu kayak ada rasa apa perasaan aduh aku salah di mana ya kok ternyata teman-teman nggak bisa ya misalnya foto-foto dengan tema ini itu ada perasaan sedih sendiri kemudian kalau yang ikut challenge sedikit
aku bertanya ini kenapa ya? Apakah ini temanya sulit ataukah apa yang menjadi kendala dari teman-teman? Itu dukanya juga. Kemudian kalau ide dicuri, Mbak Hen. Oh iya, itu benar. Nah, Hanya kadang-kadang kita kan jelek. jelek gitu ya. Di apa di ATM eh, di ATM penuh gitu ya, atau misalnya uh, idenya diambil itu ada kecewa, itu biasanya aku sampai keselnya lama gitu, agak lebih lama dibandingkan yang lain. Nah, tapi ya gimana pun positifnya adalah ketika foto kita dicontoh, foto kita di ATM mentah-mentah, ide kita dicuri, itu artinya komunitas sudah berada di depan dibandingkan yang lain. Nah, tinggal kita pintar-pintar aja ngolah hati. Kalau memang sakit, sedih, ya udahlah, tinggalkan dulu, lepaskan. Toh ini juga bukan perkara akhirat ya, Mbak Heni ya. Nah, lepaskan, kemudian kita mulai lagi dengan tema yang baru. Gitu, Mbak Heni. Teh, tadi ada yang nanya nih, Mbak. Official Mr. Clean ya. Halo, Mas. Untuk gabung ke komunitas SPC itu apakah ada persyaratan khusus? Enggak sih Mbak Hen, cuman memang ini kalau ada Mas Fendi nih juga. Dan Kebetulan di eh, eh, komunitas kami kebetulan masih sementara untuk cewek. Oh, masih untuk cewek. Oke. Masih untuk cewek dulu. Leader juga sedang berdiskusi apa kita perlu untuk membuat komunitas yang versi cowoknya gitu ya. Tapi sementara kita masih fokus dulu untuk member cewek. Terus yang kedua genrenya still life. Biasanya kita nanti kalau kita pembukaan member, kita akan minta untuk posting 5 hari berturut-turut dengan tema still life. Itu karena karena kan kita memang komunitasnya untuk still life fotografi ya Mbak Heni ya. Jadi yang kita lihat adalah potensi, bukan kebagusan foto ya, tapi potensi untuk berkembang di dalam komunitas. Kalau uh, bisa untuk fotonya memang dia sudah bergenre still life, terus konsisten selama 5 hari itu, bisa bergabung dengan komunitas dan sepanjang komit ya, karena komunitas itu kan ada tanggung jawab yang diemban ya Mbak Heni ya. Jadi pasti ada challenge bulanan, dan nanti kalau ada event, kita bikin event juga harus foto juga. Jadi semangat untuk berkaryanya yang perlu dijaga terus gitu. Nah, itu sih persyaratan yang paling beratnya kalau di dalam komunitas. Jadi memang tetap ada rules-nya ya, Teh. Apakah ada rules misalkan di komunitas lain nih yang aku ikutin ya? Apakah ada rules semacam kalau kita 3 bulan tidak mengikuti challenge gitu, apakah akan ada apa bahasanya ya di reminder atau kemudian paling jeleknya adalah dikeluarkan dari Keluarkan. komunitas? Apakah ada itu juga? Ada Mbak Heni. Biasanya teman-teman kalau misalnya dia tidak bisa menjalankan challenge, dia akan kontak ke leader atau ke aku, menginfokan bahwa Mbak aku nggak bisa untuk periode segini karena sedang ada A, B, C, D. Biasanya kita kasih toleransi Mbak Hen, jadi nggak saklek juga langsung di remove gitu, enggak. Kita sepanjang alasannya adalah alasan syar'i, itu kita pasti akan berikan kesempatan itu. Jadi selama berapa periode dia ada tetap di grup, tapi dia tidak ikut challenge, itu kita bisa toleransi. Tapi kalau untuk yang alasannya tidak bisa diterima, ya mau nggak mau kita minta maaf, nanti kita akan infokan untuk yang bersangkutan di remove gitu. Tidak saklek, tapi sepanjang saling rasa pengertian gitu ya. Karena kita juga member kan macam-macam ya Mbak Hen ya. Ada member juga yang dia sudahlah bekerja, kemudian dia juga sebagai istri ikut di komunitas ibu dari suami, sehingga harus
Kerja aktif di betul. sana gitu ya. Kita harus tetap kita harus menghargai hak itu, dan kita tetap menghormati ya, untuk yang bersangkutan tetap menjalankan perannya sepanjang peran-peran di komunitas tidak ditinggalkan. Kan bisa macam-macam ya Mbak Hedia, tidak hanya misalnya mengikuti challenge, dia bisa misalnya berkontribusi di hal lain yang bermanfaat buat komunitas. Itu masih kita beri peluang gitu Mbak Hen untuk bersama-sama membangun komunitas gitu. Ada batasan toleransi nggak Teh? Ada ada Batasan toleransi sampai gitu. sakleknya kita biasanya 3 kali Mbak Hen. Oh, 3 kali. Kalau tiga kali tidak ikut challenge tanpa alasan ya, itu kita remove gitu. Tapi tetap ada pertimbangan-pertimbangan yang lain ya, yang izin, yang apa, yang ini dan itu biasanya diputuskan bersama di dalam leader. Jadi ini juga pemberitahuan juga mungkin buat teman-teman yang sering tanya gitu, apakah semua itu keputusannya ada di aku sebagai founder? Enggak, karena aku punya tim leader yang biasanya semua keputusan itu kita akan bahas bersama, antara baik saat kita merekrut member baru ataupun kita mengeluarkan member lama, semua adalah keputusan dari leader gitu, bukan satu pihak gitu Mbak Hendy. Keren. Jadi kalau gabung komunitas SPC itu khususnya harus perempuan ya Teh ya. Iya. Koko tidak bisa ikutan dulu ya. Itu yang nanya siapa Jadi, Mbak Hendy? Aku nggak lihat. Mr. Clean, official Mr. Clean. Koko jangan gitu. Koko udah fotonya bagus, nggak boleh masuk. Tapi aku juga pengen masuk loh sebenarnya. Cuman kalau ngomongin konsisten ini kayaknya aku kena batas toleransi deh. Aduh Mbak Hendy, malu aku minder kalau Mbak Hendy nanti gabung di komunitas udah langsung aku tarik ke leader aja. Jadi ceritanya bebas, yang boleh ikutan di komunitas itu bebas asalkan perempuan ya Teh ya. Dan punya bebas dan komitmen untuk still-nya itu sendiri gitu ya. Iya, untuk still life-nya. Nanti pada saat kita open member, kita akan umumkan di IG. Tapi ada juga yang kita sistem rekrutmennya ini member get member. Jadi kadang kita harus gini, dalam artian kalau member get member itu kan Mbak Hen, misalnya aku punya teman, aku sudah bisa pastikan bahwa memang dia pecinta genre still life. Iya. Itu yang pertama. Betul. Terus yang kedua, memang dia pengen nih, biasanya kan antar teman bilang, gimana sih aku pengen lo masuk komunitas gitu. Nah si member kan pasti bilang, kamu beneran mau masuk SPC, soalnya SPC itu nanti begini loh, begitu. Sudah disampaikan dulu buruknya, tidak hanya baiknya. Kalau bagusnya ya kelihatan lah di Instagram mungkin bisa, tapi buruknya di dalam itu seperti apa kan harus diinfokan. Nah kalau misalnya memang nih yang bersangkutan, iya aku pengen gabung, nah kita ada program yang member get member itu, dan nggak banyak biasanya Mbak ini hanya berapa orang, kita lihat dia posting foto memang komit, nah baru digabungkan. Karena memang yang paling berat itu kan kalau di komunitas komitmennya ya Mbak Hen ya, yang lain tuh nggak benar sih. Komitmen untuk mau foto itu yang paling penting. Kalau yang lain bukan suatu halangan di komunitas manapun sih, aku pikir seperti itu. Dan aku suka banget SPC itu bisa ngiring membernya untuk konsisten gitu loh, untuk konsisten setoran, untuk konsisten ikutan jalannya, itu keren banget. Dan itu nggak mudah gitu. Harus dijewer, dikirimin pisau, harus dijewer, dikirimin pisau, ya. Stiker pisau, dicolek tiap menit, tiap jam gitu kan. Pagi-pagi udah diteriakin, kalau Sabtu Minggu kan, ayo udah pada foto belum gitu. Ini mungkin yang curhat, yang datang hari ini bisa sharing di sini juga member-member. Terus itu ada banyak yang ketawa gitu. Itu berarti sudah pisau ini, berarti yang ketawa. Itu temanya mingguan gitu ya Teh? Enggak, kami itu karena ini Mbak Hen sangat memahami kondisi member, kami challenge hanya sebulan sekali Mbak Hen.
Sebulan sekali. Ya, 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 sebulan ya. sekali. Jadi Wow. tema tema itu kami kasih awal bulan, kemudian kita Mm-mm. beri waktu mereka untuk masing-masing ya, pasti kan explore ya, explore, nyari ide. Itu 1 bulan, karena saya paham bahwa foto-foto seperti itu gak mudah. Kita waktu kasih 1 bulan, sampai di hari H untuk mereka upload. Nah, masa-masa mendekati biasanya kalau udah 2 minggu terakhir, seminggu itu udah mulai harus diteriakin tuh Mbak Heni, ayo mana 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 gitu. Ini kenapa kok diem aja grupnya? Oh, gitu. Udah mulai Keren. harus kadang-kadang harus emosi tingkat tinggi gitu ya. Tapi emosinya pakai stiker Bener. gitu. Jadi perang stiker itu kita kirim dulu yang banyak gitu sampai mention all sampai berkali-kali sampai yang bersangkutan keganggu gitu kan akhirnya buka grup. Ini di kolom komen nih Teh, banyak yang curhat nih Teh. Oh iya, Deg-degan aku nggak bisa Mbak lihat Hen Mbak katanya. Heni. Terus pisau lewat, bom. Katanya ada bom Teh. Wah, ini petasan. Wah, ini pada curhat semua ini membernya SPC nih. Iya, emang apa namanya, udah silahkan curhat sama Mbak Heni, waktu dan tempat dipersilahkan. Ayo silakan curhat, silakan curhat. Ya teman-teman yang baru bergabung boleh kok bertanya mumpung ada Teh Eci di sini ya. Waktunya kita masih 13 menit lagi, lumayan kan? Jadi silakan bertanya mumpung ada Teh Eci nih yang dengan foto-foto still life yang keren itu uh, eman banget gitu kalau nggak dimanfaatkan gitu. Ini ada cerita, ada komen lucu nih Mbak. Kalau Mbak Iya, Eci udah pasang baru, deg-degan, pasti buat tugas baru katanya. padahal itu nggak selalu Mbak Hen. Aku kadang suka iseng itu, aku punya, ini aku posting dulu foto yang lain gitu. Terus aku mention kan, aku tag komunitas. Ini pasti langsung rame itu biasanya. Nah, ini jangan-jangan tugas yang baru, ini jangan-jangan tugas yang baru gitu. Terus besoknya posting yang lain. Ternyata tugasnya yang lain itu gitu, bukan bukan yang diposting. Lucu sih. Aku juga menikmati yang momen itu Mbak Hen yang teman-teman mulai menebak tema baru itu aku seneng banget. Karena mereka akan tema baru apa tema gitu kan. Itu salah satu cara ngebangun kekeluargaan juga ya Teh ya. Keren banget itu. Teh, dua pertanyaan terakhir Teh sebelum Iya. selesai Teh. Eh, skill apa nih yang perlu di-upgrade kalau kita mau menekuni dunia still life? Kalau menurutku still life itu identik dengan styling fotografi Mbak Hen. Styling fotografi. Kita kita abaikan kalau masalah lighting, itu pasti yang bahannya semua genre fotografi pasti yang pertama yang harus kita perkuat itu adalah lightingnya. Tapi kalau kita bicara khusus di still life fotografi, yang paling utama menurutku adalah dari sisi styling. Karena identik banget gitu ya kalau kita mau foto still life pasti stylingnya harus berani untuk mencoba explore yang apa uh, uh, yang gimana ya yang dicoba gitu. Jadi kita jangan stuck pada styling A, kita harus coba styling B. Oh jangan-jangan styling C gitu. Berani untuk memindah-mindahkan properti dalam sebuah konsep foto itu yang paling perlu kita perkuat untuk genre still life selain lighting. Kalau lighting utama ya Mbak Heni karena namanya dunia fotografi pasti lighting itu pencahayaan itu yang lebih penting. Gitu. Terus jangan cepat puas aja gitu. Eh, Satu hal yang kayak aku pelajari dari Mbak Nur Aini, Mbak Nur itu kalau foto dia selalu bilang masih bisa nggak foto ini dikoreksi lagi supaya lebih cakep. Jadi saat kita foto nih, oh ini udah cakep. Kita coba pikirkan lagi, masih bisa nggak kita geser styling ini supaya lebih keren lagi. Nah itu yang perlu kita
explore, kita coba gitu supaya bisa aja ternyata kadang-kadang kita dalam pikiran kalau diginiin nanti jelek, itu hanya pikiran kita kadang-kadang. Ternyata pas kita coba nih, loh kok bagus, loh ternyata diginiin bagus ya. Nah itu yang menurut aku Mbak Hen perlu untuk terus di explore. Mbak Hen boleh saran nggak nanti yang berikutnya itu Mr. Clean yang diundang. Boleh. Nanti aku hubungin. Siap-siap ya Mr. Bean gitu. Tapi memang kalau minggu depan itu ada Mbak Tanti, ngomongin microstock. Oh Jadi iya 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 iya. bocorannya itu minggu depan itu Mbak Tanti itu dia akan ngomongin Shutterstock gitu. Oh, Kemudian minggu depan lagi itu ada Mbak Oki Oci. Mbak Oki oh Oci ya di Mbak sini kan Oci. sudah foto produknya dia udah memang profesional Certified. fotografer ya. Mm-mm, Nah, mm-mm, jadi dia mm-mm. bicara di bidangnya di situ. Mungkin kalau nanti semuanya cewek nih bulan ini, mungkin kalau habis Lebaran kayaknya Mister Clean ya, siap-siap ya. Mana orangnya Halo, ada ayo nggak lo, tuh? Mr. Clean, jangan kabur lo. Iya, udah jadwalnya udah penuh ya Mbak Hen berarti ya dari komunitas kelas sensor ya. Alhamdulillah ceritanya memang ya harus disusun ini awalnya kan memang apa ya ini tuh cuman kepikirannya gimana ya kalau bikin obrolan untuk teman-teman gitu kan untuk teman-teman gitu terus akhirnya pikiran Mbak Dina waktu itu pertama itu Mbak Mm-mm. Dina terus Kak Oke terus Lurah. ke siapa lagi nih Eci gitu ke Teh Eci terus ada teman-teman kan ada yang bertanya tentang microstock ya foto kan Mm-mm. tidak hanya dipamerkan lewat Instagram tapi kalau ada yang arahnya ke cuan kan berarti kita bicara ke microstock gitu kan Mm-mm. terus kepikiran Mm-mm. awalnya Teh Anjar tuh mana tuh orangnya tadi ada tuh Anjar tuh Ayo dia Mbak nggak Anjar mana? mau dia katanya nggak pede katanya. Akhirnya ya udah dia lari ke Mbak Tanti dan alhamdulillah Mbak Tanti mau bersedia. Kemudian kepikiran ke Mbak Oki karena Mbak Oki kan waktu itu memang sudah profesional fotografer ya. Dia meninggalkan profesinya di bank nggak salah ya Mbak Oki ya. Kemudian bergeser fotografer benar-benar jadi profesi gitu. Nah itu aku pengen tahu Mm-mm. cerita, apalagi Iya tuh perempuan Mbak Oki kan. keren banget tuh. Mbak Oki ada Kita kalau nih. ngomongin ada tuh tadi komen dia kalau ngomongin perempuan menjadikan fotografer sebagai profesi itu kan masih masih minimalis ya Teh ya. Mm-mm. Mm-mm, Karena banyak betul. fotografer di luar itu yang memang sudah profesional tuh selalu Cowok. bicara pasti cowok gitu. Nah, kalau cewek ini kan Mm. masih masih bisa terhitung jari kan. Kita Mm-mm. tahu oh ini Mm-mm. tuh Mata, kemudian Mm-mm. Mbak Silva gitu kan. Terus Mm-mm. nah ada dari kelas sensor kan ada Mbak Oki gitu. Kenapa nggak Mm-mm. kita ajak untuk sharing gitu. Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman terutama perempuan untuk menjadikan ini sebagai profesi gitu. Betul, betul, betul. Mbak Oki itu fotonya keren dan punya kakak juga yang keren juga loh Mbak Heni. Ada Mbak Aurel. Ya? Tapi di mana ya Mbak Oki ya? Mbak Aurel itu. Oh, Itu oh aku juga ya. tahunya dari Mbak Aurel dikasih tahu kalau ada punya adik Mbak Oki di Surabaya. Lalu Mbak Oki. Oh, ya, 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 ya. Jadi gitu. Banyak tuh Mbak Terima buat kasih ngisi banget untuk hari ini. Terakhir, sama-sama Mbak Heni. Masih eh, ada? ada satu nih, buat penutup nih. Melihat perkembangan dunia still life nih, ke depannya Hmm, harapan Teteh apa? ya. Harapanku mungkin tadi sebagian disampaikan ya Mbak bahwa genre still life ini semakin dikenal di Indonesia.
aku bicara khusus di Indonesia karena kalau di negara lain pengakuan terhadap genre Hmm, still life ini betul. sudah cukup bagus. Dan impianku pernah aku sampaikan ke Pak Darwis Triadi bahwa still life ya, bukan food. Food kan juga still life, tapi maksudku still life, genre still Tapi life yang khusus, yang oh, yang betul. saat ini itu bisa lebih mendapatkan peran, lebih mendapatkan perhatian ya dari komunitas fotografi ataupun dari pemerintah ataupun siapapun yang mungkin melihat live ini uh, untuk lebih dikembangkan optimal dan didukung gitu, mendapatkan dukungan yang penuh untuk kami pecinta genre still life fotografi. Dan sementara masih belum bisa menjadi apa ya, mendapatkan tempat secara nasional, aku punya harapan bahwa kita sebagai fotografer still life Hmm, bisa bersatu untuk bersama-sama membuat besar nama genre still life fotografi. Dan aku tetap punya optimisme ya bahwa genre still life ini punya hati bagi penikmatnya dan bagi pelakunya. Walaupun hmm. kecil tapi solid dan apa terus memiliki yang semangat gitu untuk menggaungkan ini sampai pada akhirnya suatu saat nanti gitu ya, entah 1 tahun atau 2 tahun ke depan bisa ada gitu event yang berskala nasional, diakui secara nasional, Betul. yang bisa mewadahi teman-teman fotografi di genre still life. Itu Mbak Hen, kira-kira harapannya. Amin, amin. Semoga, semoga kita bareng-bareng bersatu ya, Teh. Iya, Mbak Hen. Oke, teman-teman. Jadi obrolan kita pagi ini dengan Teh Eci nggak terasa sudah sejam nih, Teh. Udah sejam. Eh, aku punya 3 poin sih yang tadi aku garis bawain ya. Walaupun sebenarnya semuanya poin itu tadi, Teh. Semuanya poin, semuanya daging. Alhamdulillah, terima kasih untuk ilmunya hari ini. Tapi aku punya 3 poin yang terekam. Maklum, otaknya juga otak tua nih. Jadi yang 3 poin ini yang sempat terekam, uh, yang sempat terekam dan sempat sempat ku tulis gitu ya. 3 poinnya itu, kalau lelah berhenti dulu karena foto itu dari hati, gitu ya Teh ya. Iya, Jadi berhenti sejenak untuk kemudian memotret dengan semangat baru. Jadi kalimat itu tadi kena banget di aku Teh. Karena aku hari ini pun juga masih sering apa ya istilahnya stuck gitu. Dan kadang stuck dan sekarang pun aja bisa dilihat dari tanggal aku posting sampai hari ini aku belum posting gitu ya. Itu sebenarnya juga karena memang pertama stuck dan kedua mungkin karena Ramadan ya, sibuk. jadi mungkin Hmm. lebih fokus ke acara offline Ramadan, jadi memang uh, agak terabaikan gitu. Kemudian yang kedua itu still life identik dengan styling, bener ya Teh? Jadi harus berani mencoba styling baru dan perkuat konsep. Itu tipsnya dari Teh Eci kalau mau bermain di genre still life. Nah, kemudian yang ketiga yang aku garis bawain, yang paling bahagia itu sudah bukan tentang menjadi pemenang challenge foto atau tentang orang lain, melainkan tentang diri sendiri yang berproses dengan karya luar biasa. Kurang lebihnya gitu ya, Teh ya? Benar Iya, nggak, Teh? lebih keren bahasanya Mbak Heni. Kurang lebihnya gitu kayaknya. Aku tadi ingetnya itu yang 3 poin gitu, yang ya sebenarnya semuanya daging gitu. Tapi berhubung otakku ini tua juga, jadi kayaknya kemampuan daya tampung mengingatnya ini agak kurang gitu. Dan mungkin nanti bisa dilihat lagi dari rekamannya gitu ya. Uh, nanti insya Allah sih rekaman ini kan Reels itu ternyata aku tuh juga baru sadar gitu. Reels di Instagram itu hanya 15 menit batas maksimalnya. Jadi Hmm. kemarin itu ketika aku mencoba untuk posting rekaman video yang pengen ngobrol edisi perdana dengan Teh Dina, itu ternyata ditolak terus sama Instagram gitu. Oh. Kita mungkin
mungkin aku kepaksanya untuk editing dulu dan kepaksa aku naikin ke YouTube. Jadi Oh nanti mungkin gitu. uh, jadi nanti akan ada teasernya di Instagram, tetap ada teasernya, tapi untuk full videonya teman-teman bisa lihat di YouTube untuk rekamannya gitu. Dan ini pun juga berlaku untuk edisi pengen ngobrol hari ini dan edisi pengen ngobrol selanjutnya gitu. Karena ternyata nggak bisa. Kalau dulu kan kita bisa ya Teh ya. Hasil hasil terus kita naikin ke video IG. Ternyata kemarin itu aku coba sampai beberapa kali itu nggak bisa dan baru tahu kalau dia itu batasnya 15 menit, sedangkan kita ngobrolnya kan 1 menit ya, 1 jam ya. 15 menit. Iya. Ngobrolnya 1 jam, jadi rasanya nggak bisa gitu. Nyari cara gimana teman-teman bisa tetap ngelihat rekaman ini, ya satu-satunya jalan ya di YouTube akhirnya. Jadi Boleh Mbak Heni, nanti aku minta linknya juga, aku juga lihat. aku kasih linknya. Siap. Jadi sementara itu dulu teman-teman. Terima kasih Mbak Eci sudah mau meluangkan waktunya sharing banyak hal yang daging semua untuk hari ini gitu. Terima kasih banyak, Barokallahu fiik. Semoga sehat-sehat, semoga sehat-sehat, semoga sukses dan bahagia selalu untuk Teh Eci dan teman-teman semuanya gitu. Teteh, terima kasih banyak ya Teh. Sama-sama. Terima kasih juga buat teman-teman yang hadir hari ini, Mbak Heni. Terima kasih kesempatannya. Ya Teteh, boleh dong aku tetap aja. Boleh dong aku dimasukin di komunitas SBC-nya. Aduh, ya Allah. Boleh, terus Mbak Heni langsung jadi mentor, boleh? Rasanya kok gatel gitu. Aku kebayangin gini, kalau kalau kita dipaksa untuk ikut challenge gitu kan, mau tidak mau kan kita harus bergerak ya gitu. Dan mau tidak mau kepikiran untuk bikin konsep gitu kan. Jadi memang kayaknya memang harus memaksa diri untuk itu gitu. Jadi boleh deh Teh, masukin dong Teh, jalur khusus nih langsung. Sedikit ngerayu. Aku lewat WhatsApp ya Mbak Heni. Oke. Guys, ini teman-teman SPC nanti beruntung banget dapat Mbak Heni nih kalau berhubung sama kita. Teteh, terima kasih banyak, benar-benar terima kasih ya teman-teman, terima kasih banyak. Kita akhiri hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata dan sikap. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teteh. Warahmatullahi wabarakatuh.